Ada negara-negara tertentu sudah nggak ada gubernurnya, nggak ada wali kotanya, langsung presiden langsung semua. Tapi kalau dari Daripada begini ini kan palsu-palsu. Dianggap kita itu seperti DPR masa lalu, diam, duduk, duit. Sehingga banyak. Tapi kalau sekarang kerja kan Pak DPRD-nya. Udah nggak ada lihat aja sekarang. Masa ada sejak dulu itu ono podcast programnya itu. Ya, salah satu di antara perubahan supaya bisa kita bisa ngomong lebih apa dekat adanya di sini. Ya, betul. Masa Pak Mahfud MD itu yang apa adanya. Dan di sini nggak ada yang dipotong. Nggak Jadi ada. ngomong dari awal sampai akhir ini running semuanya. Running jadi semua, jadi nggak ada yang dikat, nggak ada yang ditutupin. Saya ngomong apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur Jawa Timur? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan kembali berjumpa dalam podcast channel Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara tentang DPRD Provinsi Jawa Timur ini kan punya banyak sekali tugas dan peranan, mulai dari penganggaran, legislasi, dan masalah pengawasan. Nah, ini kita juga akan membahas tentang perekonomian di Jawa Timur. Seperti apa tugas dan peran fungsi dari Dewan kalau kita berurusan dengan ekonomi. Selain dari sisi nanti pembuatan perda, pengawasannya gimana sih supaya ekonominya ini benar-benar bisa ditingkatkan? Karena dalam sebuah pelaksanaan, tentunya hal yang paling penting adalah tentang pengawasan supaya nggak ada kebocoran dan supaya perekonomian yang disalurkan ini benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat. Tamu kita kali ini dalam Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur ini spesial banget. Ada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB, Dapil 1 Surabaya. Ada Bapak Dr. Andes M. Musafak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Musafak. Apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, saya senang sekali ini berjumpa dengan beliau karena memang sudah lama nggak berjumpa begitu ya. Dan kita selalu seru nih kalau ngobrol dengan Pak Musafak. Ada banyak insight-insight yang seru, pemirsa dan juga dulu Jawa Timur. Kita bahas tentang ekonomi nih Pak Musafak. Kan sudah setahun begitu ya menjabat sebagai Ketua DPRD. Ada banyak tugas-tugasnya, budgeting, legislasi, dan pengawasan. Kalau kita tentang ekonomi daerah, gimana Pak untuk perekonomian daerah Jawa Timur kali ini? Ya, terima kasih. Saya diajak untuk ngisi podcast di Jatim Channel ini tentu akan didengarkan atau dilihat sekaligus bisa analisa teman-teman yang mendengarkan Jatim Channel yang ada di podcastnya sini. Kami lihat ekonomi di Jawa Timur ini sebagai legislatif memang prihatin. Tetapi keprihatinan itu tidak boleh kita kemudian putus asa tidak melakukan sesuatu yang untuk keluar dari masalah ekonomi yang agak terpuruk di hampir seluruh Indonesia. Tidak terkecuali dengan adanya perang Timur Tengah yang saat ini masih belum selesai juga. Karena ekonomi kita ini sangat tergantung dengan energi. Energi kita ini masih banyak bergantung dengan minyak. Sementara minyak kita ini banyak dikirim ke Timur Tengah atau negara-negara tetangga untuk diproses menjadi bahan bakar yang bisa dimanfaatkan. Kita hanya kirim minyak mentah. Ketika di Timur Tengah terjadi peperangan, gejolak seperti ini, pasti akan ada halang-halangan untuk kelancaran pengiriman ini. Kemudian kalau minyak ini agak langka, pasti akan berdampak kepada perekonomian yang lain. Karena barang dari desa dikirim ke kota atau barang kabupaten satu ke lain, pulau satu ke lain, ini semua menggunakan energi dengan minyak. Kalau minyaknya mahal, pasti akan berdampak kepada perekonomian yang ada di wilayah itu, akan menjadi signifikan untuk bisa naik harga. Harga ini yang pemerintah harus hadir. Ketika kejadian seperti ini, rakyat harus juga diberi
semacam suntikan-suntikan, bantuan-bantuan yang di situ sifatnya adalah untuk meringankan beban dengan pengaruh adanya ekonomi global yang sekarang ini lagi nggak baik. Suntikan ini sifatnya seperti apa? Apakah modal atau bantuan-bantuan lain, Pak? Tapi kalau mungkin sebelum masuk ke suntikan kepada masyarakat, Jawa Timur ini kan dari dulu selalu dikatakan sebagai pilar untuk perekonomian nasional begitu. Betul. Kalau tadi dikatakan sedang tidak baik-baik saja, agak prihatin. Sebenarnya kondisi Jawa Timur itu seprihatin apa sih, Pak? Apakah juga mengganggu keberadaan Jawa Timur sebagai pilar ekonominya nasional atau bagaimana? Kami melihat itu bukan tanpa data ya, tetapi kami mendengarkan langsung dan menyerap langsung dari ketika kita diundang ke daerah tertentu, ketika kita melakukan reses, ketika melakukan sosialisasi dan seminar-seminar yang ada atau program seluruh seminar itu, hampir seluruh masyarakat yang kita undang itu sekarang yang dibicarakan itu persoalan adalah pengangguran, lapangan kerjaan, ekonomi kita lagi agak seret, hotel-hotel banyak merumahkan pegawai-pegawainya, karyawannya. Berarti ini ada perekonomian yang nggak bagus. Sisi lain pemerintah pusat mengeluarkan perpres ya nomor 1 yaitu efisiensi. Efisiensi. Efisiensi ini tentu akan berdampak karena yang biasanya ada kegiatan lokakarya, ada kegiatan kunjungan kerja, ada kegiatan-kegiatan yang lain itu sekarang hampir 50% dihapus atau dialihkan kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Ini akan berdampak ke sana. Nah, ketika ini dia nggak dapat kerjaan, otomatis akan cari solusi kerjaan lain. Ekonomi ini akan bisa jalan. Dia harus ambil alternatif, misalkan jadi Gojek. Jadi si Gojeknya sendiri kan dimasalahkan. Ya. Terus akhirnya rantai perekonomian ini akhirnya jadi nggak karu-karuan. Kalau dari pengamatan Pak Musafak dengan rekan-rekan DPRD Jawa Timur begitu sebagai sisi legislasi dan pengawasan, apa jaring pengaman yang sudah diberikan oleh pemerintah Jawa Timur dalam hal ini? Pemerintah Jawa Timur sekarang kan pertama kemarin hari ini mungkin ya atau kemarin ya itu sudah melantik misalkan P3K ya. Kemudian ada lagi sekarang ini ada launching di Bojonegoro ada pembentukan hari koperasi dan di situ sekaligus meng-SK koperasi-koperasi yang itu diserahkan di situ. Ini salah satu di antara sekian upaya. Yang upaya yang konkret DPRD sekarang memberikan ruang kepada masyarakat. Kalau Anda betul-betul memang ingin berusaha, ingin itu silakan urus yang namanya persyaratan-persyaratan menjadi pengusaha itu. Yang nanti akhirnya itu bisa perekonomian jalan. Tapi jangan membuat legalitas yang abal-abal. Hanya ingin mendapatkan kue APBD, kemudian di situ disalahgunakan. Ketika itu lembaga-lembaga itu memang betul-betul itu dalam rangka untuk mengantisipasi sekaligus memberikan solusi perekonomian Jawa Timur, welcome. Nah, yang sekarang masalah-masalah itu kan lembaga-lembaga yang dadi-dadian, kemudian minta APBD Jawa Timur, kemudian disalahgunakan. Disinilah akhirnya perekonomian walaupun digelontor dengan APBD yang besar, ekonominya tetap nggak berdampak untuk
kemasyarakatan gitu, Mbak. Apa kemudian langkah dari teman-teman Dewan? Karena kan biar bagaimanapun Dewan ini adalah penganggar dari anggaran itu kan. Kalau digelontor dengan tidak tepat sasaran, pastinya untuk penganggaran berikutnya Dewan jadi punya catatan juga pasti. Pasti. Sekarang sehingga kita tidak ke sana. Lalu? Kita sekarang memberikan sebuah keleluasaan kepada eksekutif yang di situ itu sudah punya data, punya argumen-argumen. Coba untuk misalkan sekarang pertanian itu yang dikasih bantuan pupuk dan sebagainya, usulan eksekutif itu kita hanya sekedar melakukan pengawasan dan mengevaluasi atas pembantuan pupuk. Kalau dulu kan kita mengajukan, kemudian kita yang mau membagi. Nah sekarang kita mencoba bahwa mereka yang melakukan pendataan, mereka yang melakukan perencanaan sekaligus mengeksekusi, kita mengawasi. DPR itu fungsi 3, 1 budgeting, controlling, dan legislasi. Nah ini fungsi controlling ini, kita tidak eksekutor. Ketika kita itu fungsinya legislasi tetapi mengeksekusi, ya ini akhirnya jadi tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada tetapi ternyata ya itu saya tidak bisa meneruskan ternyatanya ini. Karena ternyatanya itu justru yang paling penting Pak sebenarnya Pak. Itu jadi ya saya mohon maaf ya, sedikit kita mereview kembali apa yang dilakukan oleh teman-teman DPR. Itu harusnya kita kembalikan hitohnya, yaitu ada 3 fungsi DPR ini. Itu yang harusnya itu diperkuat. Jangan kita melangkah kepada fungsi-fungsi eksekutif yang sifatnya eksekutor. Jadi harus benar-benar kembali lagi begitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang, ya balik lagi tentang perekonomian, menjaga supaya ekonomi daerah tetap stabil, lalu dengan 3 fungsi yang dimiliki oleh Dewan ini, berarti Dewan berbuat apa untuk langkah konkretnya? Kan memang merancang APBD begitu ya, merancang APBD. Kemudian memastikan bahwa APBD ini tersalurkan. Sementara kita tahu di Jawa Timur ada juga kasus-kasus. Nah ini gimana supaya ke depan nggak terjadi lagi nih Pak? Sudah dirancang, disalurkannya tidak tepat sasaran, makan bermain juga di situ. Sekarang kita ada pengamannya nggak? Terus melakukan koordinasi dan rapat-rapat dengan melalui komisi-komisi dengan dinas-dinas terkait, misalkan dinas peternakan, dinas kelautan ya, atau dinas-dinas pertanian dan lain sebagainya. Itu kita jangan memberikan ruang kepada mereka itu membuat program yang sifatnya hanya untuk publikasi. Yang penting duitnya terpakai. Tetapi ini bisa nggak berdampak? Misalkan pertanian, kita menyumbang alat pertanian, subsidi pupuk dan sebagainya. Tetapi ini betul-betul disasarkan kepada sana. Itu ngeceknya gimana ya Pak? Artinya begini, ketika ini kan dikasih, ini untuk pertanian, untuk pupuk, itu ngeceknya gimana? Apakah hanya ketika reses atau ya ketika disalurkan maka Dewan ini punya target berapa hari ada laporan balik dengan hasil begitu? Nah, kan selalu begini, Pak, ini pertanian ada di sini, butuh pupuk sekian, butuh perairan sekian, ini butuh saluran yang harus kita bangun, butuh sumbangan pupuk yang harus itu sekian ton, kan gitu ya? Itu diberikan. Oke, diberikan. Ada legalitasnya, tanda terimanya, ada. Berarti pemberian melalui dinas ya? Ya, oke ya. Kemudian akhir tahun panennya bagus. Kemudian yang asalnya 1 hektar misalkan 3 ton bisa menjadi 5 ton. Ini berarti sasaran. Kena. Tapi jaraknya cukup lama ya Pak ya? Maksudnya akhir tahun begitu? Ya kan nggak sampai itu 1 tahun. Kalau panen itu kan maksudnya hanya beberapa bulan. Khawatirnya karena ada juga beberapa begini Pak. Ketika mungkin alat disalurkan, ternyata belum sampai akhir tahun ini alat sudah tidak terpakai atau mubazir begitu. Dan karena pengecekannya akhir tahun, kita ada waktu kosong yang kita tidak tahu ternyata alat ini tidak terpakai atau mubazir.
akhirnya anggaran itu kan bisa dikatakan karena itu di daerah atau di desa-desa itu kan ada itu tadi koperasi, kelompok tani ini dan sebagainya. Itu membantu melaporkan pelaporan kepada aparat yang ada di wilayah itu, bisa kelurahannya, lurahan camat kepada bupati, bupati pada gubernur. Nanti juga begitu, DPR kita itu ada DPR provinsi, ada pusat yang memberikan bantuan, misalkan alat pertanian dan sebagainya digunakan atau tidak, itu kita punya dapil di sana itu bisa memberikan laporan melalui kapoktan yang ada. Nah, kelompok-kelompok ini yang memang sebenarnya itu tujuannya itu sangat-sangat mulia untuk saling bisa ngontrol satu sama lainnya dengan kapoktan. Tetapi kemarin disalahgunakan untuk cari proposal hibah gitu. Dan ini bentukannya itu banyak yang baru-baru gitu loh. Ini yang waduh. Yang akhirnya menjadi persoalan gitu loh. Perekonomian kita tidak baik-baik saja, ada tambahan masalah seperti ini juga ya Pak ya? Itu. Ya. Ini oke, yang bermain apakah memang dari kapoktannya atau biasanya mereka hanya dalam tanda kutip dimanfaatkan? Ya, saya tidak mengatakan hanya kapoktannya saja, tetapi juga dari lembaganya juga atau personalnya itu. Mengantisipasinya gimana itu Pak? Dari ya, Dewan? Mengantisipasinya mulai dari penganggaran ini kita tidak boleh begitu. Sekarang di Surabaya, orang-orang yang dapat hibah itu rata-rata tidak boleh itu pokmas itu, semua lembaga yang resmi. Iya, ini gimana? Proses penganggarannya kah yang diubah atau gimana? Karena kan mau tidak mau kan ibaratnya kan ini Dewan sebagai penganggar ini kan boleh dikatakan ya ini ada duitnya Dewan begitu kan, Dewan menganggarkan. Berarti kan penyalurannya harus tepat. Ya. Kalau misalnya ternyata digunakan oleh lembaga-lembaga yang tidak tepat, ini gimana pengawasannya? Saya kira ya pengawasan itu berawal dari diri kita sendiri. Pada saat kita jadi anggota DPR itu nawaitunya itu dulu. Kemudian ketika kita punya fungsi budgeting, nawaitunya seperti apa. Ketika kita jadi controlling, nawaitunya seperti apa. Kan ada controlling tetapi cari kesalahan dalam rangka untuk meres orang. Oh, ada juga yang kayak gitu ya Pak ya? Iya ada. Jadi 3 fungsi itu bisa aja. Fungsi legislasi bisa saja kita jual ayat-ayat di dalam perda itu. Waduh, mengerikan juga ya Pak ya? Kan bisa saja. Tapi niatnya kalau salah. Tapi ketika penganggaran itu sudah muncul nggak Pak list nama-nama penerima yang mungkin bisa di cross check atau bisa dikontak? Apakah memang benar nanti Anda akan itu menerima? Kan, sekarang itu kayak ketat. Sekarang kan ada ada pengusulan. Secara online juga ada ya? Atau yang bisa dilihat di ya, nah di situ pengusulan itu diverifikasi kemudian oleh dinas yang berkaitan. Misalkan kalau ini kaitannya dengan tempat ibadah, kalau kaitannya dengan sarana prasarana itu ada OPD yang bidang itu. Di sana dilakukan verifikasi. Benar tak ini ada. Kemudian benar tak ini volumenya. Benar tak ini itu titiknya kan itu. Nah, di sini lebih kita lakukan semacam sistem yang bisa kita pertanggungjawabkan. Baik. Dan mudah-mudahan itu benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu tadi kalau kita bicara tentang masalah budgeting dan juga masalah pengawasannya begitu ya. Kalau kita bicara tentang kemudian ada banyak PHK di mana-mana begitu, terutama di sektor manufaktur. Strategi DPRD Jatim gimana nih Pak Musafak untuk membantu pekerja yang terdampak? Ya, pekerja-pekerja yang kena dampak itu, ya memang ini karena ada geopolitik dan ada kondisi luar begitu kondisi itu berdampak juga. Tetapi hari ini Allah memperlihatkan kepada semua manusia, kamu menjadi pengusaha yang beneran atau abal-abal, atau kamu nguras duit pemerintah melalui usahamu itu dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri. Itu diperlihat sekarang.
Ya. Coba itu, ada Sritek misalkan, perusahaan yang begitu besar, setelah ada masalah seperti ini, tahu dia ternyata dia ambil uang duitnya bank apa itu besar-besaran, bukan untuk membiayai perusahaannya dia, tetapi untuk beli aset yang lain. Apakah di Jawa Timur nggak ada? Ratusan, bahkan ada, tapi mungkin tidak terpublish begitu ya Pak ya? Ini belum aja. Tapi sebentar lagi akan muncul itu, bermunculan. Nah ini Pak yang di Jatim Channel ini kita sih nggak berharap tiba-tiba untuk di podcast berikutnya kita ngobrol, oh ini bermunculan satu persatu. Karena begini Pak, semua itu kan baru kita ketahui ketika viral, ketika muncul begitu ya. Apakah Dewan sebagai kepanjangan tangan masyarakat begitu sudah mengetahui, oh ini kayaknya ada tanda-tanda perusahaan ini ke sana. Nah, ada tindakannya nggak Pak? Maksudnya ada tindakan nggak supaya jangan sampai ibaratnya upaya pencegahan? Ya, kembali lagi kita itu bukan lembaga yang menangani persoalan-persoalan penyimpangan dan pelanggaran. Ya, betul. Tetapi kita pengawasan dalam hal ini. Tapi kan bisa kerjasama juga Pak. Nah, ketika Dewan tahu, maka Dewan bisa mencoba mengkomunikasikan dengan dinas terkait atau dengan aparat terkait begitu sebagai bagian dari. Justru kita muspida dalam hal ini, kalau di provinsi itu ada Kapolda, ada Kejaksaan Tinggi, Forkompimda lah. Itu kita sering kalau ada acara-acara bersama kita lagi ketemu, titip-titip, ini tolong Pak, ini diawasi. Begitu juga ya, sampaikan. Walaupun kita belum punya alat bukti kuat, ya. Kemudian tapi paling tidak kita sudah mulai dipantau, diawasi. Ya, diawasi. Kita sebentar lagi akan ada PHK besar-besaran, misalkan gudang garam. Sekarang lagi banyak masalah dengan persaingan pabrik rokok-rokok yang dijual dengan tanpa ilegal itu ya. Kemudian ada lagi yang elektrik itu ya. Belum lagi ada produk rokok dari Cina yang sekarang itu sudah juga. Gudang garam kalau tidak siap dengan ini, dia mengalihkan usahanya, berapa ribu pegawai yang ada di sana yang akan di PHK-kan. Ini pemerintah daerah juga tidak boleh kita diem. Ya. Paling tidak kita harus melakukan pengawasan. Misalkan cukai yang sekarang tanpa harus itu, ada perusahaan-perusahaan kecil yang ada di daerah-daerah itu yang buat rokok tanpa harus ada cukai. Ya, gudang garam gulung tikar. Kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan rokok yang ilegal yang masuk ke Indonesia. Itu pengawasannya seperti apa? Ini tidak bisa DPR itu kemudian menangkap mereka. Kemudian mereka... Ya, karena memang bukan fungsinya. Bukan fungsinya. Kita pengawasan menyampaikan. Tapi dikomunikasikan sudah kepada ya. Pihak-pihak yang punya kewenangan. Ini perekonomian kita itu tidak baik-baik saja. Kalau struktur ini dibiarkan, sudahlah. Selesai Pak kita Pak. Kalau dibiarkan selesai nanti Pak. Kalau usah jauh-jauh sekarang, di media saja sekarang. Media cetak itu hampir sekarang itu layamu tua layahya. Ya enggak? Semoga sambil dinikmati juga Pak minumnya Pak. Terus sisi lain, kita sudah ngawasi adanya media-media yang mainstream sekarang yang non cetak ini. Ya. Gimana semua sekarang bisa, sementara masyarakat disuguhi dengan pinjol, judol. Ya, pada akhirnya itu menjadi jalur tercepat masyarakat. Jalur tercepat masyarakat untuk pintas. Jalur pintas. Nah, sementara pelaku-pelakunya ya bukan orang lain ya, artinya. Ya. Ini terus gimana? Monggo Pak, sambil supaya tidak bulat juga Pak. Tapi memang jujur nih Pak, karena kan yang ingin dipertanyakan adalah sebenarnya komunikasi di lintas di lingkaran Forkopimda itu seperti apa? Karena itu juga
untuk bisa tercapai perekonomian yang baik di Jawa Timur, karena kan itu mulai dari awal sampai dengan akhir, butuh komunikasi seperti yang tadi Bapak bilang. DPR tidak punya fungsi untuk menegakkan, yang punya adalah aparat. DPR tidak punya fungsi untuk mengeksekusi, yang punya adalah eksekutif. Maka ya DPR berkomunikasi dengan fungsinya masing-masing begitu. Nah komunikasi ini jalan nggak sih Pak sebenarnya di Forkopimda ini? Jadi dikatakan nggak jalan ya jalan, dikatakan jalan ya nggak jalan sebenarnya. Nah kok ngeri, ini kok abu-abu ini, maksudnya Ya, gimana Pak? Artinya begini, Maksudnya coba gimana sekarang nih, Pak? gini, semua perusahaan yang ada di Jawa Timur, kantor pusatnya itu di Jakarta. Oke. Kemudian dia bayar PPN, BPH, Berarti itu di masuknya Jakarta. Jakarta berarti ya, bukan Masuk Jawa Timur Jakarta. ya? Padahal limbahnya, Masuk sini. resiko sosialnya itu di Jawa Timur. Nah, ini gimana? Coba kalau sekarang itu otonomi daerah itu betul-betul di provinsi atau kabupaten kota, hiduplah Jawa Timur itu. Dia penghasil cukai terbesar. Kemudian dia produksi rokok terbesar. Belum lagi yang lainnya, Jawa Timur mempunyai potensi yang sangat besar. Coba sekarang ada tambang emas di Banyuwangi. Jawa Timur nggak dapat apa-apa sama sekali. Padahal limbah-limbahnya masuk ke wilayah perkampungan dan sebagainya. Sing dimarahi adalah provinsi. Tapi hasil dari penambangan itu seluruhnya itu adalah regulasi yang ada di Jakarta. Nah, itu gimana ya? Berarti kita dapat sampahnya aja berarti ya Pak ya? Kita dapat pembuangannya aja berarti kita. Nah itulah. Jadi ini bulat ini negara ini kalau bukan saya berarti saya masih percaya. Tapi bukankah kalau otonomi ditata, kalau pemimpinnya itu bukan bermental maklar, insya Allah selesai Indonesia ini dengan kekayaan alam yang luar biasa. mudah-mudahan seperti itu. Berarti memang diperlukan otonomi daerah yang memang benar-benar bisa mengelola secara mandiri begitu ya. Ada negara-negara tertentu sudah nggak ada gubernurnya, nggak ada wali kotanya, langsung presiden langsung semua. Tapi kalau dari Daripada begini ini kan palsu-palsu. ini lingkaran yang ada di atas begitu ya, di lingkaran provinsi, di lingkaran Forkopimda. Kalau di jaring aspirasi masyarakatnya sendiri gimana Pak? Apa keluhan, Pak, masyarakat? Ya aku soal nyambut gawe Pak, aku. Itu keluhan utama masyarakat. Keluhan utama setiap masyarakat. kali reses, setiap Hampir kali menjaring setiap aspirasi. saya reses itu begitu. Ini sudah lulusan S1 Pak di sini, ini nganggur. DPR dikira kita tuh malaikat, kita itu. Terus memalik tangan langsung. Dapilnya Pak Musafak, dapil Surabaya. 1 Surabaya Pak. Iya. Surabaya berarti banyak juga. Banyak juga. Kota besar Pak. Iya. Sama lihat itu di kafe-kafe itu. Orang nongkrong itu hanya beli kopi cuma 10.000 itu seharian itu sebenarnya dia itu karena di rumah sumpek aja. Jadi bayar 10.000 untuk seharian hidupnya ya Pak ya? Iya gitu, sumpek gak ada Sementara kerjaan. warung kopinya nggak kedatangan tamu karena yang satu ini nggak keluar-keluar ya Nggak Pak ya? keluar-keluar. Karena itu sekarang kan banyak warung kopi yang Artinya mejanya begini, bongkar. Surabaya kota besar, sementara di Jawa Timur ada kota kabupaten lain di bawah Surabaya begitu kan istilahnya. Iya, berarti memang sangat-sangat. Enggak, sekarang itu ukurannya aja Surabaya. Saya reses itu hampir 50% lebih itu usulan masyarakat itu minta cari kerjaan. Level Surabaya ya Pak? Level Surabaya. Minta cari kerja. Ada saksinya itu yang menjadi tim saya kalau pas Mas Rizam itu. Itu tanya itu, kan saya suruh buat semacam kuesioner ya. Ya. Kita suruh ngisi data mereka, alamat mereka. Paling banyak Kemudian minta kerja. usulannya apa? Pekerjaan. Selain itu apa lagi Pak usulan selain pekerjaan atau keluhan lain? Ya paling ya masalah air, masalah Surabaya itu ya, masalah rumah yang itu akses jalannya kurang bagus. Artinya problem kita sebenarnya tidak berubah dari dulu. Enggak berubah. Nah, sementara kita punya hotel-hotel besar, punya rumah makan besar, mal-mal besar. Hari ini sudah kita lihat ada JMP sudah kita selamatilah berapa tahunnya sudah meninggal dunia itu.
sudah nggak bisa bangkit Bertahan lagi. lagi. Sebentar lagi Cito, sebentar lagi ada lagi Pasar Turi, sebentar lagi pasar mana lagi. Ini bukti bahwa ekonomi kita nggak baik-baik saja. Dan ekonomi tidak baik-baik saja itu apa memang pengaruh besarnya dari luar atau ya sebenarnya karena kondisi di dalam kita yang dalam tanda kutip ya kita bisa langsung bilang jujur carut marut begitu penyebabnya? Kan gini Mbak, Allah itu memberikan manusia itu kelebihan daripada makhluk yang lain karena kita ini dijadikan khalifah di bumi ini. Karena kita jadi khalifah disediai oleh Allah, itu namanya sumber daya alam. Nah, ketika kita sudah dikasih sumber daya alam yang sangat luas ini, kemudian disalahgunakan, disinilah ini sebenarnya sumber perekonomian kita yang nggak jadi baik. Ya tadi itu, misalkan kita adalah daerah yang produksi garam, itu luar biasa. Tapi masuknya ke tempat lain bukannya kita ya. Nah itu kan ya, coba. Kemudian kita impor garam, bayangkan aja. Kita ini hanya air laut dimasukkan ke tambak, kemudian itu jadi sendiri, Pak. Sementara Australia dia tidak punya tingkat air lautnya itu asinnya seperti. Pak, investasi yang masuk di Jawa Timur gimana? Sekarang. Ya, tingkat investasi di Jawa Timur? Kan DPRD juga. BPSDM itu. Gimana Pak data yang mungkin didapat? Saya kira kita tidak bisa ngomong Jawa Timur. Kita tidak bisa lepas sekarang ini dengan pusat. Ada investasi misalkan di daerah Gresik, di daerah. Masuk ke situ. Ya, tapi di sini ini nol pajak. Akhirnya apa? Perusahaan-perusahaan yang kena pajak apa? Karena adanya perusahaan karena ini dianggap PSN, ya ini mesti mati nih. Di sini yang harus kita ya saya sebagai anggota DPR ya melihat itu, tetapi tidak bisa menjangkau karena di sini ada pusat undang-undang. Ya. Ya. Tapi gini Pak, karena memang kan ya kita tadi sudah coba membedah banyak sekali persoalan-persoalan bahkan selevel Surabaya begitu ya, belum kita melihat kota kabupaten lain di Jawa Timur. Apa Pak dari curahan-curahan hati masyarakat yang nyampe ke Bapak, kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak? Ya setidaknya jangan sampai Bapak sebagai kepanjangan tangannya khawatir, masyarakatnya lebih khawatir lagi Pak kalau dewannya khawatir. Ya pasti, kan kita kan cerminan dari mereka. Itulah, dari Pak. Sekian juta orang kumpul 120 kemudian jadi. Munculnya di Bapak sini kan. Kalau Bapak khawatir itu dulur-dulur Jawa Timur ya yang lagi nonton khawatir juga ini gimana nasib saya. Ya pasti. Tetapi saya tadi dari awal kita memang nggak baik-baik saja, tetapi kita sebagai umat Islam, orang Muslim, warga negara Indonesia yang baik, tidak boleh kita pesimis, harus optimis hidup ini. Cuman sekarang kita ini berani nggak untuk berkata yang sebenarnya terhadap kejadian lingkungan kita, kejadian yang ada di masyarakat kita. Kalau semuanya ini begini, kampus aja sekarang sudah diem 1000 bahasa. Tapi kalau kita ngomong tentang berani enggak kan Pak Musafak sudah pernah mengalami keberanian yang berujung dengan banyak hal kan ketika itu. Nah justru itu sudah harus dirubah paradigma masyarakat pemerintah bahwa kita tidak boleh nutupi lah bahwa ada potensi, ada yang harus kita kembangkan, yang harus untuk kepentingan rakyat. Kalau dari Dewan langkah konkretnya apa Pak? Berarti dengan pembuatan perda begitu, tapi perda juga nanti ujungnya si eksekutornya ternyata juga tidak bisa yang menerapkan perda semaksimal mungkin begitu. Jangan ketawa Pak, saya bingung ini. Ya, itu kembali kepada yaitu tadi niatnya kita dimanapun loh. Anda menjadi eksekutif juga niatnya kalau ditata insya Allah selesai. Legislatif juga termasuk yudikatif. Tapi kalau sudah niatnya itu sudah tidak sesuai dengan kudrat sebagai khalifah,
Ya pasti akhirnya tatanan nggak karu-karuan. Tapi eksekutif sekarang kinerjanya menurut Bapak? Ya kita kan nggak bisa menilai di depan sini, tetapi nanti setelah APBD diserahkan LPJ-nya kita bahas, bener nggak? Ada mekanisme itu. Ada rapotannya nanti ya Pak ya? Iya, nggak bisa kita itu kemudian sekarang itu ngomong api apa enggak, elek apa enggak. Dilihat nanti LPJ-nya, laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur di tahun 2025 nanti dibahas di awal 2026. Karena saya yang tahun kemarin gak ikut ya, saya baru bisa mengevaluasi kepada eksekutif itu nanti tahun 2026. Berarti ada nah itu saya diundang ke sini lagi, saya baru bisa. Siap. Berarti nanti kalau diundang ke sini lagi sudah jelas berarti tidak ada abu-abu gitu ya. Tidak ada karena sudah tahu. 2026. Iya. Masalahnya nanti tahun 2026 Jatim Channel ini masih ada apa enggak gitu kan? Ya, diterusin apa enggak nih? Di Surabaya, khusus Pak Mustafa itu di provinsi itu masih kita ada apa ya? Podcast itu masing-masing anggota 12 kali ya Zam ya. Itu 120 orang setahun masih kan ada ya lah berarti masih ya. ada. Berarti sampai dengan rapotan eksekutif masih ada. Karena itu adalah tugas terakhir dari Dewan, benteng terakhir adalah ngasih rapot eksekutif begitu kan. Kita ini kan nggak punya apa-apa Mbak. Orang menjadi pengawas itu kan mestinya diberi alat. Kalau yudikatif dikasih bedil. Ya. Kalau eksekutif dikasih apa? Dikasih dia perda-perda itu apa pergub ini bisa itu dia. Senjatanya dilakukan apa enggak begitu. Nah, DPR itu senjatanya itu adalah media. Kalau kita nggak ada fasilitas sama dia, ada semacam podcast dan lain sebagainya. Siapa yang mau peduli dengan DPR, apa fungsinya DPR, masyarakat nggak tahu. Dianggap kita itu seperti DPR masa lalu, diam duduk duit sehingga banyak. Tapi kalau sekarang kerja kan Pak DPRD-nya. Udah lihat aja sekarang. Masa ada sejak dulu itu ono podcast programnya itu. Salah satu di antara perubahan. supaya bisa kita ngomong lebih apa dekat adanya di sini. Masa Pak Mahfud MD itu yang apa adanya. Dan di sini nggak ada yang dipotong, jadi ngomong dari awal sampai akhir ini running semuanya. Jadi nggak ada yang di-cut, nggak ada yang ditutupin. Saya ngomong apa adanya. Tidak ada yang off the record. Pak Mustafa, ini berarti kan mau tidak mau ada sejumlah perda, ada juga suara dari masyarakat. Berarti ke depan ini apa yang kemudian menjadi poin utama kalau kita bicara tentang ekonomi di Jawa Timur? Apa yang menjadi titik berat dari teman-teman Dewan? Kalau kita bicara tentang perekonomian di Jawa Timur. Sekarang Jawa Timur itu kan masih punya apa ya, semacam kita ini negara provinsi agraria, atau kita ini industri, atau kita ini laut itu apa kayak lautan maritim. Kalau tiga-tiganya ini kita masih ada di situ. Kita punya laut mulai dari Tuban sampai ke Banyuwangi sampai Pacitan. Laut kita semua Jawa Timur. Berarti kita kan masih negara maritim. Kenapa kita ini masih tidak bisa punya pendapatan dari sisi kelautan? Baik itu pendapatan dari tambat kapal, dari ya macam-macam itu pelabuhan-pelabuhan itu. Di pelabuhan itu masih dikuasai oleh Pelindo di mana-mana. Kita itu tidak bisa menjamah sama sekali, sehingga ada barang apa saja lewat Pelindo itu nggak bisa berbuat apa-apa. Harus fair ini dibuka. Pemerintah pusat harus mau dia berkorban untuk daerah supaya daerah berkembang. Jangan yang berkembang di Jakarta saja. Kalau mau fair ya Jawa Timur dari sisi maritim. Dari sisi pertanian juga begitu. Kita punya lahan yang segitu banyak belum dilakukan buka. Buat aja
food estate itu di Jawa Timur. Waduh luar biasa dengan anggaran sekian. Kenapa diteleng ngono Irian Jaya? Ya ndok kono satu nabrak tanah adat ini di Jawa Timur itu jelas-jelasan tanah gak kurang. Dan itu sangat-sangat butuh peran dari DPRD. Betul. Ya, tapi kita nggak dikasih. Kasih kewenangan dari pemerintah pusat. Kita nggak mampu. Kita nggak mau, anggaran kita cuma berapa? 28 T. Harus mengurusi kewajiban saja itu 18 T. Yang dari pegawai ini dan sebagainya. Tinggal 10 T. Ini dipakai untuk aspirasi, dipakai untuk program pemerintah provinsi, buat jalan dan sebagainya. Nggak uman Mbak untuk buat food estate di sini. Lapa Ya, tuh tapi mudah-mudahan dengan yang seminimalis mungkin hasilnya nanti bisa semaksimal mungkin ya Pak ya. Karena rakyat lagi-lagi memang menaruh harapan kepada wakil-wakilnya Pak Musafak dalam hal ini. Ya mudah-mudahan lah, saya mendoa restu, mudah-mudahan dikasih kesehatan. Amin. Juga bisa berkontribusi untuk rakyat Jawa Timur. Sudah usia yang berbau lemah ini kan nggak boleh tidak berpikir bisa ya. aja Pak Musafak iya ini. kan, tidak boleh berpikir sing Karena aneh-aneh, memang perjalanan Pak tetapi, Musafak ya, ini kan perjalanan yang luar biasa Pak. Dari dulu kalau kita bicara tentang dewan begitu kan. iya. Sudah merasakan banyak hal, jadi mungkin sekarang juga pasti akan tetap maksimal kepada masyarakat. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan Pak. Terima kasih banyak Pak Musafak sudah berkenan hadir makasih. di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, masyarakat jadi bisa tahu dulur Jawa Timur, khususnya juga yang Dapil 1 ya Pak ya, Surabaya bisa tahu bagaimana peran dan dobrakan-dobrakan dari Pak Musafak ini untuk terus berjuang Amin, amin. menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak Musafak, Amin. sehat selalu, dan juga untuk dulur Jawa Timur sehat selalu semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur.